Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Epi pada materi seni budaya kelas 7. Hari ini kita akan membahas mengenai materi menggambar ragam hias, lanjutan video kakak sebelumnya ya. Oke, perhatikan peta konsep berikut. Yang kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai pengertian ragam hias, kemudian motif ragam hias, pola ragam hias, dan teknik menggambar ragam hias. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian ragam hias dulu ya. Ragam hias atau ornamen merupakan hiasan untuk membuat sesuatu menjadi lebih indah ya. Ornamen berasal dari kata ornare yang memiliki arti menghias atau bisa juga berarti mendekorasi. Jadi gambar ragam hias tersebut selain dikembangkan dari bentuk-bentuk flora, fauna, ada juga dua bentuk lainnya, yaitu figuratif dan geometris. Jadi bentuk figuratif itu adalah bentuk-bentuk yang menggambarkan manusia, sedangkan untuk bentuk geometris itu adalah bentuk-bentuk dasar seni rupa. Jadi contohnya seperti garis, segitiga, lingkaran, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi motif ragam hias itu terdiri dari 4 ya adik-adik ya, seperti yang kakak sebutkan tadi. Ada motif ragam hias flora, motif ragam hias fauna, motif ragam hias geometris, dan motif ragam hias figuratif. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi ragam hias flora atau biasa yang disebut dengan vegetal itu merupakan gambar ragam hias yang objek motifnya berupa bentuk-bentuk tumbuhan, misalnya pohon, kemudian ranting, daun, bunga, buah, dan lain sebagainya. Flora itu sebagai sumber objek motif ragam hias dapat kita jumpai hampir di seluruh pulau Indonesia. Jadi ragam hias motif vegetal ini mudah kita jumpai pada barang seni seperti batik, ya, kemudian ukiran, kain tenun, dan bordir. Oke, lanjut ke motif yang selanjutnya. Itu ada motif ragam hias fauna atau yang biasa disebut dengan animal, yaitu gambar ragam hias yang objek atau motifnya berupa bentuk-bentuk hewan, misalnya jenis unggas, serangga, mamalia, dan ikan. Jadi penerapan jenis hewan pada ragam hias biasanya disesuaikan dengan fungsi benda yang dibuat. Ini kakak kasih salah satu contoh, misalnya nih, tas wanita, maka hiasannya yang diterapkan itu adalah hewan yang memiliki sifat halus. Contohnya itu adalah kupu-kupu ya. Oke, jadi ini ada contoh bentuk animal, biasanya di kain batik. Nah, ini dia kain batik dengan motif kupu-kupu. Kemudian ada ukiran yang bentuknya unggas. Oke, next. Motif yang selanjutnya itu adalah motif ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif ragam hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Motif ragam hias geometris itu sendiri terdiri dari tumpal atau biasanya segitiga, meander atau liku-liku, pilin, kunci, banji, dan swastika. Oke, jadi bentuk geometris adalah motif tertua dari ornamen atau ragam hias ya. Oke, jadi paling tua itu adalah motif geometris. Ini salah satu contohnya ya. Ini adalah motif ragam hias geometris. Oke, next, lanjut yang terakhir itu adalah motif ragam hias figuratif. Motif ragam hias figuratif merupakan ragam hias yang berasal dari bentuk dasar manusia yang digayakan. Karya seninya itu biasanya banyak ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan Papua. Serta satu lagi nih, Kalimantan. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya adik-adik ya, gambar manusia. Ini biasanya di Kalimantan. Kalau yang ini biasanya di Bali dan yang ini biasanya di Papua. Oke, next kita masuk ke pola ragam hias. Pola ragam hias itu macam-macam ya adik-adik ya. Pola ragam hias itu sendiri adalah susunan dari aturan tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu. Oke, ini contohnya. Salah satunya itu adalah pola simetris. Apa sih pola simetris? Pola simetris itu adalah pola yang terbentuk dari susunan motif-motif ragam hias
yang mempunyai keseimbangan dan bentuk yang sama dalam suatu susunannya. Jadi pola simetris ini menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Pola simetris meletakkan fokusnya itu biasanya di tengah. Jadi penempatan demikian memberikan kesan bagian kanan dan bagian kirinya itu seimbang atau sama kuat. Oke, lanjut kita masuk ke pola yang selanjutnya. Ada pola asimetris. Apa bedanya sama pola simetris yang tadi? Jadi pola asimetris itu adalah pola yang terbentuk dari komposisi yang tidak seimbang namun masih terlihat proporsi, kemudian komposisi dan kesatuannya juga masih harmoni. Jadi pola asimetris ini meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah seperti yang simetris tadi. Kemudian bagian kanan dan kirinya tidak sama tapi tetap memancarkan keseimbangan. Boleh dilihat ini pola yang kakak contohkan di sini, kanan dan kirinya tidak berimbang tapi masih tetap memancarkan keseimbangan. Oke, next lanjut ada pola ragam hias tepi. Pola ragam hias tepi ini bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya yang digunakan yaitu di bagian tepi pada bahan tertentu. Jadi kenapa bisa disebut dengan tepi? Karena pola ini digambarnya hanya di bagian tepinya saja. Oke, next ada namanya pola ragam hias menyudut. Jadi pola ragam hias menyudut ini membentuk segitiga, umumnya memiliki bentuk ragam hias yang disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Jadi bentuknya hanya di sudutnya saja ya. Ini contohnya. Oke, next ada pola ragam hias menyusut. Pola yang memusat, bentuk coraknya berdiri sendiri. Jadi pola ragam hias ini gabungan dari beberapa ragam hias kemudian membentuk ragam hias baru. Ini dia gambarnya ya adik-adik ya. Oke, next. Nah, ini dia pola ragam hias beraturan. Pola ragam hias beraturan adalah pola ragam hias yang susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Jadi di sini disebut beraturan karena bentuknya semuanya, polanya, ukurannya sama. Ya, nah bisa dilihat adik-adik contohnya di sini. Pola yang satu dengan pola yang lainnya bentuknya sama. Oke, yang terakhir pola ragam hias tidak beraturan. Jadi pola ragam hias tidak beraturan merupakan sebaran dari beberapa motif yang berbeda dengan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Walaupun tidak seimbang, tidak sama bentuknya dan ukurannya, tapi tetap memancarkan keindahan. Oke, next lanjut kita masuk ke tekniknya menggambar ragam hias. Oke, jadi ada beberapa aturan jika ingin menggambar ragam hias ya adik-adik ya. Yang pertama itu perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan kita gambar. Kemudian yang kedua, yang paling penting persiapkan alat dan media gambarnya dulu. Dan yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan kita buat. Yang keempat, buatlah sketsa salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Ingat ya, kalau kita mau menggambar, pastikan kita membuat sketsanya terlebih dahulu. Jadi kalau salah, bisa kita hapus. Oke, yang kelima, buat bentuk yang sama atau bisa dijiplak pada bidang yang lain. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah warnai gambar tersebut sehingga hasilnya sempurna dan menarik. Oke, setelah ini kalian kakak beri satu video untuk gimana sih cara menggambar ragam hias flora. Oke, yuk kita lihat sama-sama.
video dari kakak kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai bernyanyi satu suara atau bernyanyi unisono. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.